Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelihatannya semangat semuanya ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini bisa berada di SMK Negeri 1 Martapura untuk belajar dan mudah-mudahan ilmu kita selalu bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Baiklah, kawan-kawan semua, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam hidup ini kita harus berikhtiar. Apa itu? Yang berusaha. Selalu berusaha dengan benar-benar. Karena Allah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah itu akan mengubah keadaan kita semuanya selama kita tidak mau berubah. Yunija nggak akan menjadi seorang yang sukses kalau nggak mau berusaha. Maka kita butuh untuk selalu berusaha. Oke, sebelum kita mulai mengawali pelajaran kita, lebih dahulu akan Bapak absen. Mungkin siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, Buyung, Indah, Yunija, Aprilia, Emuratus, Amal. Ada yang sakit ya? Nah, mudah-mudahan kita doakan bagi yang sakit cepat sehat. Ada yang tahu rumahnya? Nggak ada yang tahu. Nanti coba cari informasi di mana rumahnya. Kalau seandainya memang hari ini dia sakit, besok masih belum hadir, kita bareng-bareng ke sana ya. Kita semua itulah manfaatnya kita bersilaturahmi ya untuk teman kita. Kalau seandainya memang sakit ya perlu kita lihat bagaimana keadaannya. Oke, gimana ruangnya? Sudah bersih? Rapi ya? Ya, makanya sebelum kita belajar harus menjaga kebersihan kita. Bagaimana ruangannya harus bersih. Kalian mandi nggak tadi? Mandi. Kalau ada yang nggak mandi ya, ya harus mandi. Paling nggak biar fresh badan kita dan sehat kita, apalagi di masa tahun kemarin yaitu kita dengan masa pandemi, kita juga harus menggunakan masker. Dan ini sangat luar biasa bagi kita. Makanya bagi kita harus selalu berhati-hati menjaga kesehatan kita. Kita jaga kesehatan kita jaga semuanya. Baiklah anak sekalian, jadi terpenting bagi kita ketika kita pengen sukses itu tadi yang Bapak sampaikan. Ya, kita harus selalu hidup lebih baik dengan bersemangat, dengan bertekad punya cita-cita yang tinggi. Dan tentunya kita juga harus hidup itu sesuaikan dengan keadaan kita, kemampuan kita. Ya, jangan sampai kalau posisinya dengan kita mulu ini dan itu ujung-ujungnya tidak akan tercapai. Tapi kita belajar dari awal, belajar dari nol, kemudian kita kejar cita-cita kita. Karena pada prinsipnya dalam kehidupan kita Allah lah yang akan mengaturnya, Allah yang akan memberikan petunjuknya. Makanya kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Dan di samping itu juga alam semesta ini ada yang mengatur. Siapa itu? Makanya pada hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita beriman kepada malaikat. Sebelum kita bahas dan mereka semua materi yang akan Bapak berikan pada hari ini, mungkin ada yang ingat materi minggu kemarin? Oke, silakan. Minggu kemarin kita belajar tentang beriman kepada Allah dan hukum beriman kepada Allah adalah doa. Seperti halus. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang beriman kepada Allah. Dan kita wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah
mau menciptakan alam semesta ini dan seperti itu. Ada yang lain? Ya, silakan. Dalam materi beriman kepada Allah, pokok bahasanya adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna Allah ada 99 asma. Nah, ada, ya bagus. Beliau ada yang hafal dengan 99 asma Allah? Ada? Belum? Nah, bisa membacanya? Ayo coba kita baca bareng-bareng dengan berkata berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita membaca Asmaul Husna itu kita diberikan ketenangan oleh Allah dan semuanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, lalu dimulai dulu. Banyak luar biasa sekali. Ini tentang materi Asmaul Husna. Masih ada yang ingat lagi tentang materi? Oh ya, silakan. Oke, luar biasa sekali. Materi-materi kita yang minggu kemarin yang terus dan terus harus kita pelajari. Jangan sampai minggu ini kita membahas iman kepada malaikat, materi yang kemarin sudah lupa. Ya, amat ya. Ya, kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, oke, baiklah kita lanjutkan ke materi kita berikutnya tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum kita pelajari tentang beriman kepada malaikat, kaitannya apa saja? Terlebih dahulu akan Bapak bacakan, akan Bapak sampaikan tentang KI dan KD beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah ini semester 1 ini atau semester ganjil ini kita akan membahas ada 6 KD yang kita bahas ya. Jadi yang pertama sudah kita pelajari di minggu pertama tentang menganalisis Quran surat Al-Anfal, tentang kontrol diri. Kemudian di bab yang kedua kita sudah menganalisis Quran surat itu. Berikutnya kita masuk ke KD 3.4 yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat.
KD 1.4. Jadi kita meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Kemudian KD 2.4 itu menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian 3, ini KD pengetahuan. Nah, kita menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian KD yang keempat, KD psikologi, yaitu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Untuk mempelajari ini akan Bapak sajikan sebuah materi yang harus kalian kaji, kalian nanti cermati, dipahami, kemudian nanti akan kita bentuk tim untuk berdiskusi masalah materi kita. Oke, kita saksikan bersama materi kita. Ya, silakan diperhatikan. Kemudian nanti kita akan membuat kesimpulannya. Sebelum kita pelajari materi kita hari ini, ada beberapa tadi yang harus kita selesaikan semester ini, itu semester baru. Itu yang pertama kaki 3.1 tentang analisis tentang suatu yang kita bahas pada kali ini. Ini sanksi kaki itu jujur dan bertanggung jawab. Implementasi dari pengetahuan. Oke, terima kasih ya. Jadi inilah yang dapat kita pelajari bersama tentang materi beriman kepada malaikat-malaikat. Ya, jadi kalian sudah memahami tentang beberapa materi tadi yang kedepannya nanti kita dapat ya menerapkan sebenarnya dalam kehidupan kita. Oke, mas berikutnya setelah kalian menyaksikan video tadi, uraian materi tadi, kita akan berdiskusi. Nanti akan Bapak bagi 3 kelompok. Silahkan dibagi kelompoknya. Nanti setelah itu kalian paparkan, tulis di kertas lembar apa hasilnya dari konsep-konsep dari materi. Mungkin ada beberapa 3 atau 4 materi yang bisa dikonsepkan, kemudian nanti dipaparkan, dipresentasikan di depan kelas. Paham banyak? Mana semangat? Semangat. Nah, oke, semuanya.
silahkan dibentuk kelompoknya. Ya, kayaknya waktunya sudah habis, kita berdiskusi, kita lanjutkan untuk session berikutnya. Kita presentasikan, ya, kita presentasikan. Jadi mari Bapak punya permainan. Jadi siapa yang paling terakhir pegang ini nanti yang presentasi dulu. Oke ya, jadi nanti ini boleh langsung ketika hitungan ke-berapa nanti siapa yang megang terakhir hitungan ke-20 ya. Jadi hitungan ke-20 siapa megang kertas ini terakhir itulah yang akan persen. Jadi boleh langsung dari kelompok sini satu kelompok sana sampai pada kelompok sini kelompok sini hitungan ke-20. Oke, dimulai dari kelompok satu yuk kita dengar. Itu bareng-bareng. 2, 2, terus 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
Oke, silakan. Ustaz tanya apanya Mas Gus? Oke. Ini ada kursi berapa? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1, mewakili kawan-kawan saya. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi yang kami buat tadi tentang beriman pada malaikat-malaikat Allah. Dari iman pada malaikat Allah, pengertian iman pada malaikat sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian iman pada malaikat berada pada rukun iman yang kedua. Rukun ini berisi bagaimana Muslim mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman pada malaikat wajib dipahami dan diamalkan semua umat Islam setiap hari. Iman pada malaikat merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. iman secara bahasa artinya
artinya percaya atau yakin. Iman menurut istilah artinya meyakini setulus hati yang mengangkat Tuhan, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikat, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terampil dari kata lataka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badan untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Ya, silakan yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa manfaat beriman kepada malaikat? Oke, ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya jawab dari kelompok 3, yaitu apa manfaat beriman pada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, dapat mengarahkan manusia ke jalan yang lebih baik. Dan yang terakhir, manusia akan lebih berhati-hati karena kita sadar kalau malaikat selalu mengawasi. Dan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah tugas utama dari malaikat? Tugas utama dari malaikat yaitu menyampaikan risalah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup. Mau ada yang tanya lagi? Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku semuanya. Apa fokusnya? Nanti kita. Ya, lanjutkan nomor 2. Akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan diskusi kami. Sifat-sifat malaikat. Manusia sebagai makhluk zahir yang tampak dan nyata yang dilihat oleh manusia, sedangkan malaikat dalam bentuk aslinya merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat. Manusia ada yang taat dan durhaka kepada Allah, sedangkan malaikat semuanya taat
Ya, mungkin ada yang mau bertanya silakan. Ya, Jadi nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dari jawaban apa perbedaan dari jin dan manusia? Apa perbedaan jin dan manusia? Baiklah. Ada yang bertanya lagi? Ya, ada bertanya lagi? Ya, kita bacakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, apakah ada tugas lain dari malaikat selain dari yang disebutkan tadi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan manusia dan jin adalah manusia diciptakan Allah dari tanah, sedangkan jin diciptakan Allah dari api. Pertanyaan yang kedua, kelompok 1. Apakah ada tugas-tugas lain dari malaikat selain yang disebutkan tadi? Tidak. Pada dasarnya, malaikat hanya diberikan tugas yang tunggal dari Allah. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Saya akhiri. Ya, sangat baik sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, karena waktu yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan pemaparan diskusi, maka untuk kelompok 3 akan dilanjutkan untuk minggu depan. Persiapkan presentasinya akan lebih baik lagi. Oke, silakan kembali. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, teman sekalian, jadi tadi sudah kita bahas tentang beberapa uraian berkaitan dengan malaikat, iman terhadap malaikat, dan sudah dipelajari tentang kelompok 1 tadi mempelajari tentang pengertian iman kepada malaikat. Kemudian, ya, berikutnya di kelompok 2 tadi membahas tentang ya sifat-sifat malaikat. Yang sudah dijelaskan tentang perbedaan manusia, perbedaan jin dan perbedaan malaikat. Karena manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari Oke, sebelum Bapak turun mungkin ada yang dapat kita simpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Apa kesimpulan dari materi kita yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau? Ya, oh Mas Yudhya, silakan. Baiklah, hasil dari kesimpulan saya yaitu iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Termasuk iman kepada malaikat adalah mengimani bahwa mereka adalah perantara antara Allah dan Rasulnya dalam memberikan kitab-kitabnya dan menyampaikan cerita dan larangannya. Oke, beri tepuk tangan. Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh saudara Yudhya tadi, bahwasanya memang iman itu ya prinsipnya kita meyakini di dalam hati kita. Ya, makanya malaikat itu diciptakan ya untuk kita imani karena beliau adalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa kita, maka dia ada malaikat yang tugasnya apa? Mencatat amal baik kita. Maka kita setiap hari akan diawasi. Gimana rasanya kalau kita seandainya contohnya kita duduk di suatu ruangan yang ada CCTV. Maka kalau ada CCTV itu maka perbuatan kita pengennya yang baik-baik kan? Ya,
berbuat yang jahat terlihat terekam oleh CCTV, wah bisa terkenal jeleknya kan gitu, maka akan berhati-hati. Maka kita juga harus menyadar, kita juga harus sadar seolah-olah kita itu di dunia ini ada CCTV-nya. Siapa itu CCTV-nya? Malaikat Allah. Nah, maka tadi ada yang bertanya, apakah malaikat itu berarti cuma seperti itu? Ya, benar. Apakah ada tugas lain? Ya, tentunya malaikat punya tugas sendiri-sendiri. Contohnya mereka yang bertasbih, mereka yang bersujud nanti sampai hari yang hendak menambahkan dan seterusnya. Oke, ada yang menyimpulkan lagi? Ada? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih untuk materi kita hari ini, dan akan kita akhiri dengan sebelum kita akhiri ada evaluasi. Nah, evaluasi ketika kita melaksanakan evaluasi, mohon kursi diposisikan seperti apa. Bapak Ibu. Oke, semuanya diperhatikan. Dalam evaluasi ini, pengambilan nilai ini ada Bapak akan sebutkan kuis. Bawa HP semuanya. Bisa ditunjukkan HP-nya. Nah, ini soal cuma ini aja. Jadi kuis nanti yang sudah Bapak bagikan di link grup kelas kalian. Nah, sudah ada linknya. Itu berupa kuis. Di situ sudah ada waktunya. Jadi ada waktu dalam pengerjaan soalnya. Maka ada soal berupa pilihan ganda yang di situ kalian nanti akan melihatnya. Ketika nanti Bapak beri waktu hitung mulai, berarti nanti dimulai. Oke, hitungan ketiga silakan dimulai. 1, 2, 3, silakan dimulai. Oke, teman ketiga, Bapak hitung 3 mundur. Kalau sudah selesai, nanti keputusan untuk saya. 3, 2, 1, selesai. Oke, ini nanti akan Bapak kasihkan ke kalian. Masih sudah kuat, ya. Jadi pada prinsipnya kita dengan meyakini dan mengimani kepada malaikat-malaikat Allah ini, ya kita banyak berharap. Ya, banyak berharap bisa membawa ke arah diri kita sendiri, ya, membawa ke arah kita. Buyung belajar untuk dirinya bagaimana menjadi orang baik. Yunija juga sama, belajar bagaimana menjadi orang baik. Karena posisinya kita selalu diawasi, maka kita berubah. Makanya Bapak sampaikan tadi, kalau andainya kita ada di ruangan yang ada CCTV, bagaimana kita? Maka akan berhati-hati. Maka kita juga beragama sama. Allah yang mengawasi kita, ini bukan hanya CCTV, tapi di sini malaikat yang akan mengawasi kita. Rapor kita akan dilakukan kepada Allah nanti, ketika nanti akan dibacakan, akan disaksikan video kita, seperti kalian menyaksikan tadi apa video-video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Sama, kita semuanya akan menyaksikan hasil dari perbuatan kita selama ada di dunia. Ya, makanya kita harus selalu mewakili. Makanya hidup dengan disiplin. Kalian belajar di SMK ini, belajar dengan baik. Apalagi kalian menjadi anak-anak yang menjadi terpilih di sini, kalian harus membawa SMK lebih baik lagi. Harus mewujudkan cita-cita kalian menjadi orang yang lebih baik. Ya, banyak paham ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari ketua kelas silakan lagi dipimpin untuk doa untuk silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.
Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya ya. Nah, selalu sehat. Amin Allahumma. Amin. Sehat dan jangan lupa ketika nanti kalian sudah di rumah tetap dipelajari, tetap dibaca dan bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.